Selamat malam teman-teman dan selamat malam Pak Rahmatullah. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Nilai-Nilai Sosial Budaya Maritim bagi Tatanan Kehidupan. Jadi di presentasi kali ini kami akan membahas 5 subtopik. Yang pertama adalah MTBB pada tingkat kelompok kerja, ada juga pada tingkat komunitas desa, ada pada tingkat daerah kabupaten provinsi, ada juga pada tingkat kesatuan bangsa negara, dan yang paling terakhir adalah pada tingkat hubungan bangsa-bangsa atau internasional. Next slide. MTBB pada tingkat kelompok kerja, misalnya Punggawa Sawi dari Bugis Makassar dan Juragang Pandega dari Jawa. Punggawa Sawi atau dari Bugis Makassar, Punggawa merupakan kapten dan jurumudi. Sedangkan Sawi menjadi pengatur arah layar dan keseimbangan perahu di atas laut dalam melakukan penangkapan ikan Punggawa dan Sawi. Merupakan kelompok kerja yang kompak. Pada hakikatnya, Punggawa adalah pemimpin atas para Sawi. Karena itu, ia bukan orang sembarang di dalam timnya. Seseorang dijadikan Punggawa karena ia dianggap mempunyai keahlian dalam hal keterampilan melaut, pengetahuan berlayar, pengetahuan keperahuan, dan kemampuan supranatural Punggawa bukanlah orang yang dipilih karena kedekatannya dengan pemilik perahu atau kepala desa, tapi ia memang memiliki bekal keterampilan yang lebih dibandingkan para sawinya. Dalam sehari-hari, seorang punggawa beraktivitas sebagaimana masyarakat nelayan biasa, mencari bahan baku yang akan dibawa untuk menangkap ikan dan memperbaiki bagian kapal yang rusak agar dapat menunjang dalam kegiatan penangkapan ikan nantinya. Tapi semuanya juga dikerjakan bersama sawi atau dengan kata lain dibantu oleh sawi. Aktivitas punggawa dan sawi tak lepas dari hubungan ketergantungan yang mana seorang sawi dalam memenuhi kebutuhannya sering dibantu oleh punggawa, seperti meminjamkan uang untuk membeli makanan ataupun untuk membayar uang sekolah anak dari sawi. Fungsi kebudayaan maritim dalam memperkuat tatanan berkehidupan bersama, satu, kekompakan bekerja. Sistem hubungan kerja yang terjalin antara keduanya tidak hanya bukan penangkapan ikan, tapi juga terlihat dalam sehari-hari dalam bentuk interaksi sosial sesama masyarakat, pesisir walaupun ada perbedaan berstatus bawahan atau buruh demi membentuk keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Bentuk kerjasama yang baik antar elemen dengan fungsinya sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kemudian dari hubungan kerja antara punggawa sawi merupakan hubungan kerja yang dilakukan demi memperoleh uang atau pendapatan, kepercayaan, dan solidaritas. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan persaudaraan atau kekerabatan. Pada umumnya, suatu kelompok organisasi kerja punggawa sawi, komunitas nelayan yang terlibat dalam hubungan kerja punggawa sawi masih mempunyai hubungan kekerabatan atau keluarga. Mereka itu dapat terdiri atas para sepupu, keponakan, bahkan menantu dan keluarga lainnya. Pola hubungan kerja seperti itu merupakan suatu konsep ideal dalam suatu punggawa sawi, di mana dengan adanya sikap dan pandangan yang berorientasi dengan bapak dan anak. Nah, bapak di sini dikonotasikan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan anak itu berarti sawi. Sebagai kepala keluarga, maka seorang punggawa berkewajiban untuk menyediakan peralatan kerja produksi, menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, anak dan sawi berkewajiban untuk menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan oleh bapak alias punggawa. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, baik bapak maupun anak tentunya mempunyai sifat dan pembawaan pribadi. Sawi yang bekerja pada punggawa sebenarnya memiliki hubungan kekeluargaan, biasanya merupakan paman bahkan mertua dari sawi. Yang selanjutnya itu kejujuran dan tanggung jawab. Hubungan kerja punggawa sawi dalam komunitas nelayan ini didasari oleh saling kepercayaan antara satu sama lain demi mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Sawi diberikan kepercayaan dalam melakukan tugas yang diberikan oleh punggawa, sehingga sawi juga selalu percaya dengan punggawa, mengingat punggawa adalah seorang pemimpin dalam menangkap ikan di laut. Pola hubungan kerja punggawa sawi dengan interaksi kuat seperti layaknya atasan dan bawahan. Nah, begitu pula dengan para punggawa sawi yang berada pada desa Tarupa yang berinteraksi dalam komunitas nelayan. Interaksi yang kuat antara punggawa membuat aktivitas yang dilakukan menjadi lancar. Sekian dari saya.
Yang berikutnya pada tingkat komunitas desa. Nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada maritim dapat meningkatkan kesadaran kebersamaan komunitas internal yang kuat dengan memiliki visi dan tujuan yang sama untuk dicapai dan memahami bila suatu kegiatan merupakan kepentingan bersama, masyarakat desa akan bekerja secara kelompok untuk mencapai tujuannya. Sehingga dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara masyarakat desa. Sosial budaya maritim juga berperan dalam memperkuat jiwa gotong royong yang kuat. Bentuk solidaritas ini dapat dilihat dari keseharian masyarakat desa dalam melakukan kegiatan. Contohnya adalah masyarakat di pesisir yang daerahnya dijadikan wisata. Masyarakat pesisir perlu menjaga tempat tinggalnya agar dapat tetap hidup dengan nyaman. Oleh karena itu, mereka umumnya akan bergotong royong untuk membersihkan dan menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Dan dari adanya kegiatan gotong royong ini dapat menimbulkan rasa simpati, toleransi, dan keinginan untuk saling menolong antar sesama masyarakat di komunitas desa. Dari nilai sosial budaya yang ada, dapat disimpulkan bahwa nilai sosial budaya dapat digunakan sebagai penanda atau simbol identitas komunitas desa, seperti pada komunitas nelayan Kambuno di Desa Pengharapan, yang terkenal karena kegiatan mengembara mencari teripang menggunakan teknik selam di kawasan timur dan selatan Indonesia hingga ke perairan pantai utara Australia. Juga ada komunitas nelayan burung lo di daerah Buhung Pitu yang identik dengan tradisi menangkap ikan secara berkelompok dengan menggunakan teknik bagang di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MTBB pada tingkat daerah, kabupaten, dan provinsi. Adanya perkembangan yang cukup pesat sebagai salah satu sentra ekonomi kelautan yang didukung oleh kebijakan pemerintah setempat dengan meningkatkan jumlah infrastruktur pusat pelelangan ikan dan pasar. Sebagai salah satu pelabuhan penyeberangan dan pelelangan ikan, pelabuhan Powetere setidaknya disandari oleh kapal-kapal pemuat ikan yang berasal dari berbagai penjuru pesisir di Sulawesi Selatan. Bahkan ada yang berasal dari Sulawesi Tenggara dan Kalimantan. Ikan-ikan ini lalu didistribusikan ke pelosok daerah di Sulawesi Selatan dan ada pula yang bahan baku ekspor beberapa perusahaan ikan. Fungsi nilai sosial budaya maritim salah satunya adalah adaptasi nilai sosial budaya. Adaptasi ini menyangkut nilai serta praktik-praktik kebudayaan akan terlihat sebagai suatu kekayaan dan bukan sebagai suatu ancaman bagi kebudayaan lain. Dalam contoh nyata, seperti di lingkungan pesisir Pelabuhan Powetere, adanya adaptasi kebudayaan dari masyarakat yang datang ke Pelabuhan Powetere menjadi penambah keberagaman dalam hal reproduksi nilai-nilai baru kepada masyarakat lokal. Pada sekitar 1960-an dan sebelumnya, masyarakat nelayan bermata pencaharian sebagai pelayar dan pedagang antar pulau. Mereka sering mendatangi berbagai tempat dalamnya. Diterima oleh penduduk setempat dengan sangat baik. Mereka percaya bahwa bila mereka memperlakukan orang yang datang ke daerah mereka dengan baik, maka perlakuan serupa akan mereka dapatkan di tempat lain. Jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain bagian masyarakat dan cara-cara unsur kebudayaan tadi diterima, pelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru sebagai salah satu sebab terjadinya reproduksi budaya dapat melalui dua cara, yaitu melalui discovery dan invention. Di dalam setiap masyarakat, tentu ada individu yang sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan masyarakatnya. Di antara orang-orang tersebut, banyak yang menerima kekurangan-kekurangan tersebut sebagai sesuatu hal yang harus diterima saja. Orang lain mungkin tidak puas dengan keadaan, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan tersebut. Mereka inilah yang kemudian menjadi pencipta-pencipta baru tersebut. Keinginan akan kualitas juga merupakan pendorong bagi terciptanya penemuan-penemuan baru. Keinginan mempertinggi kualitas suatu karya merupakan pendorong untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan ciptaan baru. Penemuan baru dalam kebudayaan rohaniah dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Sekian dari saya. Baik, pada tingkat kesatuan bangsa dan negara. Contoh kasusnya itu nelayan dan pelayar Indonesia. Nilai sosial budaya maritim, tingkat kesatuan bangsa dan negara merupakan petunjuk arah bersikap dan bertindak di lingkup kelautan atau kemaritiman dalam sebuah bangsa dan negara. Hal ini berikatan erat dengan adanya pemahaman bahwa nilai sosial juga harus menjadi pemandu
serta pengontrol sikap dan tindakan oleh manusia itu sendiri. Agar masyarakat membandingkan sikap dan tindakannya dengan nilai sosial tersebut, dengan kata lain, nilai sosial juga dapat memotivasi manusia secara garis besar. Kita tahu bahwa nilai sosial budaya maritim tingkat kesatuan bangsa dan negara mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama itu sebagai petunjuk arah dan pemersatu. Petunjuk arah adalah cara berpikir dan bertindak suatu bangsa dan negara, umumnya diarahkan oleh nilai-nilai sosial yang berlaku. Di sisi lain juga, di sisi lain nilai sosial juga berfungsi sebagai pemersatu yang dimana dapat mengumpulkan masyarakat maritim dalam kesatuan atau kelompok tertentu. Terus yang kedua itu ada benteng perlindungan. Nilai sosial adalah tempat perlindungan bagi penganutnya. Daya perlindungannya begitu berpengaruh sehingga para penganutnya bersedia berjuang mati-matian untuk mempertahankan nilai-nilai sosial itu. Nilai-nilai misalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, sopan santun, kerjasama, saling menghormati dan menghargai merupakan salah satu benteng perlindungan bagi seluruh warga negara dan bangsa dari pengaruh budaya asing yang merugikan. Yang terakhir itu ada pendorong, nilai yang berfungsi sebagai alat pendorong atau motivator dan juga bisa menuntun suatu bangsa dan negara untuk berbuat baik. Karena adanya nilai sosial yang luhur, muncullah harapan baik dalam diri suatu bangsa dan negara. Berkat adanya nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dan juga dijadikan sebagai cita-cita manusia yang berbudi luhur dan berbangsa yang memiliki adab, itulah bangsa dan negara yang sesungguhnya. Selain di atas, ada juga nilai sosial yang memiliki fungsi lain, yaitu dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harta sosial dari suatu bangsa dan negara, dapat mengarahkan bangsa dan negara dalam berpikir dan bertingkah laku, penentu akhir bagi bangsa dan negara dalam memenuhi peranan sosialnya, dan juga sebagai alat solidaritas kesatuan di tingkat bangsa dan negara. Sekian dari saya. Dan yang terakhir ada MTBB pada tingkat hubungan bangsa-bangsa atau internasional. Jadi sosial budaya maritim itu tentunya sangat penting bagi tatanan kehidupan, khususnya dalam hubungan bangsa-bangsa atau internasional. Nah, budaya maritim yang sudah tertanam secara menyeluruh, ini dapat membentuk karakter suatu bangsa. Karakter bangsa sendiri adalah kesadaran, sikap memahami, rasa karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara yang dihasilkan dari olah hati, olah rasa karsa, dan olah fisik yang menjadi perilaku yang khas. Potensi maritim di Indonesia juga sangat besar, tentunya di negeri kita ini. Dan tentunya akan menimbulkan berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, yang membentuk negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu bentuk pendidikan karakter bangsa dan bela negara dalam mewujudkan poros maritim dunia adalah dengan cara pengembangan sejak dini budaya maritim terhadap generasi muda. Dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan identitas maritim nasional dalam rangka saling kenal-mengenal dan bekerja sama dengan masyarakat bangsa-bangsa maritim lainnya. Sebagai contohnya, kelompok-kelompok nelayan dan pelayar yang berasal dari Perhimpunan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE yang beroperasi dan mengambil rute pelayaran di North Sea atau Laut Utara dan Atlantik saling kenal-mengenal dan memberi ruang di laut. Saya kira sekian presentasi dari kelompok 5 pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.